Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, kamu benar-benar, seru kepala si Kong Zixing. Mendengar kata-kata itu, si Kong Zixing langsung terpana. Namun setelah terdiam sesaat, dia pun berkata, meskipun biara Orion tidak menyulitkan hutan Qianwood Selatan kita di permukaan, tapi aku selalu merasa bahwa mereka ingin membasmi kita. Hanya saja, itu karena mereka tidak memiliki pembenaran yang sesuai dan waktu yang tepat untuk melakukannya pada saat ini. Karena bagaimanapun juga, tidak peduli betapa lemahnya hutan Qianwood Selatan kita masih merupakan kekuatan tambahan asli dari Gunung Qianwood. Bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu pada kami, mereka masih membutuhkan alasan yang tepat dan kuat. Dan sekarang, Yuan King dari biara Orion sebenarnya memicu jarum abadi kuno. Belum lagi bahwa Yuan King akan mendapatkan perawatan khusus setelah memasuki Gunung Qianwood, bahkan biara Orion akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Aku khawatir, kalau biara Orion akan menjadi lebih sombong di masa depan. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar tidak tahu kapan biara Orion akan datang, dan menyerang hutan Qianwood Selatan kami. Namun apa yang paling aku takuti adalah, itu adalah dendam antara kamu dan Yuan King. Yuan King itu adalah orang dengan bakat luar biasa untuk memulainya. Menambahkan pada orang-orang yang dimiliki biara Orion di Gunung Qianwood, jika dia ingin melakukan sesuatu kepada kamu setelah memasuki Gunung Qianwood, maka aku khawatir kamu akan menderita kerugian. Dan sekarang, dia benar-benar telah memicu jarum abadi kuno. Dia pasti akan mendapatkan perawatan yang lebih baik saat memasuki Gunung Qianwood. Jadi hal yang paling aku takuti adalah, Yuan King akan melakukan sesuatu padamu, ucap kepala si Kong. Mengatakan sampai bagian ini, si Kong Zixing segera menghela nafas. Tanpa menyembunyikan apapun, dia telah mengungkapkan semua depresi dan kekhawatirannya kepada Chu Feng. Jika ini masalahnya, maka Senior Zixing, aku yakin kamu bisa menenangkan pikiran kamu, kata Chu Feng. Menenangkan pikiran, Chu Feng, kamu, seru si Kong Zixing yang bingung dengan kata-kata Chu Feng. Jarum abadi kuno itu tidak dipicu oleh Yuan King. Justru sebaliknya, itu dipicu oleh aku, kata Chu Feng dengan suara lembut. Ekspresinya sangat alami, dan pola pikirnya juga sangat tenang. Apa, Chu Feng, apa yang kamu katakan? Coba katakan lagi, desak kepala si Kong. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi si Kong Zixing segera mengambil perubahan besar. Dia menjadi sangat emosional, sehingga dia meraih bahu Chu Feng dengan tangannya. Tindakannya saat ini benar-benar menyimpang dari karakter normalnya. Sedangkan untuk Chu Feng, ia tampaknya sudah mengantisipasi reaksi emosional si Kong Zixing. Dengan demikian, dia terus tetap tenang dan berkata dengan tempo yang tidak cepat ataupun lambat. Sebenarnya, akulah yang memicu jarum abadi kuno itu, ucap Chu Feng. Oh surga, apakah ini nyata? Hahaha, ini benar-benar terlalu besar, benar-benar terlalu hebat. Aku tahu hal itu. Bagaimana mungkin Yuan King dari biara Orion bisa dibandingkan dengan Chu Feng hutan Qianwood Selatan kami, ucap kepala si Kong dengan bahagia. Pada saat ini, si Kong Zixing sangat gembira. Dia sangat begitu bersemangat, sehingga tubuh lamanya mulai menggigil. Dia tidak ragu sama sekali tentang apa yang dikatakan Chu Feng. Itu karena, dia sangat percaya padanya. Karena Chu Feng telah menyatakan bahwa dialah yang memicu Needle abadi kuno, bahkan jika seluruh dunia menolak untuk percaya padanya, dia masih akan percaya padanya. Setelah semua, bagi dirinya, Chu Feng adalah satu-satunya harapan hutan Qianwood Selatan. Chu Feng, karena jarum abadi kuno itu dipicu olehmu, mengapa kamu tidak mengungkapkan siapa Yuan King, tetapi kenapa kamu malah membiarkannya untuk mendapatkan prestasi itu? Setelah keadaannya yang penuh kegembiraan berlalu, si Kong Zixing segera bertanya. Orang harus tahu betapa luar biasanya prestasi itu untuk memicu jarum abadi kuno, dan seberapa besar manfaat yang akan diperoleh seseorang darinya. Sebagai contoh,
Ada rasa hormat dari manusia, apalagi Gunung Qianwood akan fokus pada kultivasi individu itu. Semua manfaat ini seharusnya menjadi milik Chu Feng. Namun sayangnya, mereka semua diperoleh oleh Yuan King. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan besar pada Shikong Zixing. Senior Shikong, junior ini memiliki kesulitan, balas Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng tidak mencoba menyembunyikannya lagi. Sebagai gantinya, dia menceritakan kepada Shikong Zixing semua yang telah terjadi di kedalaman kolam abadi kuno. Terutama masalah tentang elf kuno yang membunuh Qin Guang, dan kemudian datang untuk membunuhnya. Alasan mengapa dia tidak mengakui bahwa dialah yang memicu Needle abadi kuno, itu justru karena dia takut bahwa peri kuno akan mengejarnya. Lagi pula, peri kuno itu benar-benar sangat kuat. Jika elf kuno benar-benar ingin membunuhnya, jangankan Shikong Zixing, bahkan Gunung Qianwood kemungkinannya tidak akan bisa melindunginya. Berdasarkan apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti bahwa Yuan King memiliki malapetaka yang mendekatinya, dan dia tidak akan hidup lebih lama? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Shikong Zixing bersukacita di dalam hatinya. Meskipun dia adalah kepala Akademi Hutan Qianwood Selatan, dan memiliki status yang sangat mulia, dia masih berharap agar Yuan King yang mengambil keuntungan dari pencapaian Chu Feng dan dibunuh oleh elf kuno. Dengan kata lain, dia merasa apa yang dilakukan Yuan King menjadi benar-benar tak tahu malu. Sejujurnya saja, aku tidak bisa memastikan apakah peri kuno akan membunuh Yuan King atau tidak. Tapi alasan mengapa aku tidak mengakui bahwa akulah yang memicu Needle abadi kuno itu adalah, karena aku khawatir kecelakaan akan terjadi. Namun aku tidak pernah berharap, bahwa kombinasi faktor yang aneh akan mengubah Yuan King menjadi orang yang memicu jarum abadi kuno di mata semua orang. Sejujurnya saja, aku juga sangat marah dengan pengklaiman Yuan King ini. Namun, ketika aku memikirkannya dari sudut pandang lain, ini juga dapat dianggap sebagai kesempatan bagi aku, untuk menggunakan Yuan King agar memeriksa apa yang sebenarnya akan dilakukan peri kuno itu, terhadap manusia yang telah memicu jarum abadi kuno. Dan akan menjadi satu hal jika mereka membunuh Yuan King. Namun, jika mereka membiarkannya hidup dan mengabaikan masalah ini, maka aku tidak akan membiarkan Yuan King mendapatkan keuntungan itu dengan mudah. Suatu hari nanti, aku pasti akan membuatnya memuntahkan semua keuntungan yang telah ia ambil dari aku. Kata Chu Feng dengan tegas. Chu Feng, maksudmu? Tanya kepala Shikong. Dan tampaknya, Shikong Zixing telah memikirkan sesuatu. Jika peri kuno tidak melakukan apapun pada Yuan King, aku secara pribadi akan merawatnya. Aku adalah orang yang memicu jarum abadi kuno itu. Aku memiliki kemampuan untuk memicunya, dan kemampuan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh Yuan King. Selain itu, bukankah ada juga jarum abadi kuno lain di Gunung Qianwood? Selama aku memicu jarum abadi kuno sementara Yuan King tidak bisa, maka kebenaran ini akan terungkap kepada semua orang. Aku percaya pada saat itu terjadi, tidak hanya Yuan King akan benar-benar didiskreditkan, bahkan biara Orion akan terlibat dengannya. Aku juga khawatir bahkan tanpa aku melakukan apapun, Yuan King akan merasa sangat sulit untuk terus tinggal di Gunung Qianwood. Jika dia mati setelah itu, aku yakin tidak ada yang akan melihatnya. Kata Chu Feng. Luar biasa, sangat menakjubkan. Yuan King berpikir bahwa dia telah mengambil keuntungan besar, tapi dia tidak pernah tahu bahwa dia telah menjadi tameng bagimu. Jadi semua ini ada dalam genggaman tangan kamu. Tampaknya aku benar-benar meremehkanmu nak, hahaha, ucap kepala Shikong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Shikong Zixing menyeringai dari telinga ke telinga dalam kebahagiaan yang ekstrim. Sebagai kepala Akademi Hutan Qianwood Selatan, dia adalah orang yang sangat cerdik dan berhati-hati. Namun meski begitu, dia tidak pernah berharap bahwa Chu Feng dengan usianya yang masih muda, dia akan menjadi orang yang berpikir lebih maju untuk mengeksploitasi orang yang memanfaatkannya. Shikong Zixing mulai merasa lebih bersyukur atas betapa beruntungnya dia, dan betapa beruntungnya Hutan Qianwood Selatan benar-benar mendapatkan murid seperti Chu Feng.
Ini sudah jelas merupakan rahmat yang diberikan kepada hutan Cianwood Selatan oleh surga. Namun demikian, ada kebutuhan yang pasti untuk mengamati. Paling tidak, aku perlu mengamati di dalam Gunung Cianwood untuk sementara waktu. Aku tahu bahwa aku mungkin tidak akan bisa lepas dari penghinaan Yuan King dalam periode waktu ini. Namun itu tidak apa-apa bagiku, karena aku sudah mempersiapkan diri. Jika dia menggertak aku, dan jika dalam situasi di mana aku tidak dapat menyerang balik, maka aku akan bertahan. Namun suatu hari nanti, aku akan mengembalikan penghinaan yang telah dia berikan padaku itu 10 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat, ucap Chu Feng. Ketika dia mengatakan sampai titik ini, keganasan yang sangat dingin melintas melewati mata Chu Feng. Tidak. Bahkan pada saat kamu mengamati reaksi peri kuno, tidak akan ada orang yang akan menggertak kamu selama kamu bisa melakukan hal ini, kata Si Kong Zixing. Si Kong senior, apa hal yang kamu bicarakan? Tanya Chu Feng dengan bingung. Tunggu aku di sini, ucap kepala Si Kong. Si Kong Zixing tidak menjawab Chu Feng. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berbalik, dan mengatakan sesuatu kepada tetua Gongsun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Si Kong Zixing, tetua Gongsun, Wang Wei dan yang lainnya, semuanya mengucapkan selamat tinggal kepada Si Kong Zixing sebelum meninggalkan kapal perang untuk naik kapal perang lain, dan kembali ke hutan Cianwood Selatan dengan kepemimpinan tetua Gongsun. Pada saat ini, hanya Chu Feng dan Si Kong Zixing yang tersisa di kapal perang yang dikendalikan oleh Si Kong Zixing. Selain itu, Si Kong Zixing telah mengubah arah kapal perang ini. Kalap perang itu mulai terbang cepat ke utara, dan itu adalah arah yang sama sekali berbeda dari hutan Cianwood Selatan. Si Kong senior, kemana kita akan pergi? Tanya Chu Feng yang sangat bingung dengan tindakan Si Kong Zixing. Karena tidak dapat menahan diri, dia pun segera bertanya. Kemana kita pergi itu tidaklah masalah. Karena yang paling penting adalah, aku ingin kamu pergi dan melakukan sesuatu. Kata Si Kong Zixing. Apa itu? Tanya Chu Feng lagi. Itu adalah suatu hal yang orang lain tidak dapat capai, tetapi kemungkinannya kamu bisa melakukannya. Jawab Si Kong Zixing. Senior Si Kong, tepatnya apa yang terjadi? Tanya Chu Feng dengan rasa ingin tahu. Chu Feng, kamu harusnya tahu siapa Bai Li Xuan Kong kan? Si Kong Zixing menjawab dengan sebuah pertanyaan. Tentu saja, Bai Li Xuan Kong adalah kepala akademi generasi pertama Southern Cianwood Forest kami, dan juga pendiri Southern Cianwood Forest kami. Saat itu, dia adalah seorang ahli dengan namanya yang terkenal di seluruh Cianwood Domain. Dia juga saudara bela diri senior kepala akademi Cianwood Mountain. Di Gunung Cianwood, ia memiliki status yang sangat tinggi. Justru karena permintaan kepala akademi Cianwood Mountain lah, dia pun menciptakan hutan Cianwood Selatan, jawab Chu Feng. Dalam beberapa hari terakhir, Chu Feng telah belajar banyak tentang hutan Cianwood Selatan. Kepala akademi pertama hutan Cianwood Selatan, Bai Li Xuan Kong, adalah kepala akademi hutan Cianwood Selatan yang paling heroik dan legendaris. Bahkan dapat dikatakan bahwa, dia adalah satu-satunya orang yang sangat dibanggakan oleh para murid hutan Cianwood Selatan. Itu karena, kepala akademinya yang lainnya itu jauh lebih rendah darinya. Di masa Bai Li Xuan Kong, hutan Cianwood Selatan adalah yang terkuat di antara keempat hutan Cianwood. Begitu banyak, sehingga 3 hutan Cianwood lainnya bahkan tidak bisa disejajarkan dengan hutan Cianwood Selatan, karena kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Namun setelah kematiannya, hutan Cianwood Selatan mengalami penurunan mendadak dan dahsyat. Tanpa perlindungan dari pakar luar biasa ini, generasi-generasi hutan Cianwood Selatan secara berurutan menjadi lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Hari ini, hutan Cianwood Selatan menjadi sangat lemah dan menjadi bahan tertawaan. Chu Feng, kamu adalah anak yang sangat pintar dan cerdas. Pernahkah kamu berpikir pada diri sendiri, bahwa dengan kekuatan yang kepala Akademi Bai Li dan kekuatan yang dimiliki hutan Cianwood Selatan kami saat itu, mengapa kita menolak keadaan seperti itu setelah kematiannya? Pasti ada alasan untuk itu kan? Tanya Si Kong Zixing. Sejujurnya saja, Junior memang sudah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya.
Seperti kata pepatah, unta yang mati kelaparan masih lebih besar daripada seekor kuda. Dengan seberapa kuat kepala Akademi Baili sebelum kematiannya, hutan Cianwood Selatan yang dia tinggalkan seharusnya tidak menurun ke kondisi hari ini, jawab Chu Feng dengan jujur, dan menyuarakan pendapatnya. Betul sekali. Jika kepala Akademi Baili benar-benar ingin mengoperasikan hutan Cianwood Selatan dengan benar, dan meskipun lokasi di mana hutan Cianwood Selatan dibangun sangat lemah, tapi kita masih tidak boleh turun ke tingkat seperti hari ini. Adapun alasan kemerosotan dahsyat hutan Cianwood Selatan kami, itu karena meskipun kepala Akademi Baili kuat, tapi dia tidak meninggalkan warisan apapun untuk hutan Cianwood Selatan, dan juga tidak mewariskan keturunan yang luar biasa. Begitu banyaknya, sehingga bahkan ketika dia memilih kepala akademi berikutnya untuk mengambil alih posisinya, dia hanya secara acak memilih seseorang untuk melakukan itu. Aku bahkan sudah mendengar bahwa sebelum kematiannya, dia bahkan secara khusus memberi tahu teman-temannya bahwa, terlepas dari seberapa parah kehancuran sebuah negara di mana hutan Cianwood Selatan akan berakhir, mereka tidak akan mengulurkan tangan untuk membantunya. Namun, ia juga meminta teman-temannya untuk tidak membiarkan hutan Cianwood Selatan musnah. Dia bahkan secara khusus menyebutkan kepada kepala Akademi Gunung Cianwood pada waktu itu, dan terlepas dari apa yang mungkin terjadi pada hutan Cianwood Selatan, mereka terus membiarkannya ada. Petik 2. Itulah alasannya mengapa setelah kematiannya, hutan Cianwood Selatan menerima penurunan yang tiba-tiba dan menghancurkan. Selain itu, banyak ahli yang datang untuk bergabung dengan hutan Cianwood Selatan karena ketenaran kepala Akademi Baili. Mereka juga meninggalkan hutan Cianwood Selatan setelah kematiannya. Jika menambah permintaan yang dia buat sebelum kematiannya, inilah alasannya mengapa hutan Cianwood Selatan telah menurun ke level saat ini. Meskipun hutan Cianwood Selatan masih ada, tapi jika dibandingkan dengan hari-hari yang mulia saat itu, hutan Cianwood Selatan telah menjadi sangat lemah, kata si Kong Zixing. Ternyata hal seperti itu benar-benar terjadi. Mengapa kepala Akademi Baili melakukan hal seperti itu? Kebingungan ditulis di seluruh wajah Chu Feng saat dia bertanya. Meskipun kepala Akademi Baili tampaknya tidak meninggalkan apapun untuk hutan Cianwood Selatan, tapi dia memang meninggalkan beberapa hal. Kata si Kong Zixing. Hal apakah itu? Tanya Chu Feng. Kamu harusnya sudah tahu tentang Sekte Kenaikan. Tanya si Kong Zixing. Junior ini memang tahu. Sekte Ascension ini sama halnya dengan Biara Orion. Mereka adalah salah satu kekuatan cabang luar tingkat pertama Cianwood Mountain. Selain itu, telah dikatakan juga bahwa kekuatan Sekte Ascension sedikit lebih kuat daripada Biara Orion, dan dapat dibandingkan dengan hutan Cianwood Utara, Barat, dan juga Timur. Jawab Chu Feng. Kepala Akademi Baili kami adalah teman baik dengan ketua sekte pendiri Ascension Sect. Saat itu sebelum kematiannya, kepala Akademi Baili telah menciptakan sebuah pagoda di Sekte Kenaikan. Pagoda ini disebut Pagoda Hutan Cianwood Selatan. Dia telah meninggalkan kenang-kenangan di puncak Pagoda Hutan Cianwood Selatan, dan kemudian membuat janji dengan Master Sekte Ascension dan mengatakan bahwa, selama seseorang dari hutan Cianwood Selatan dapat memperoleh kenang-kenangan itu di masa depan, dan kenaikan sekte adalah untuk bersekutu dengan hutan Cianwood Selatan. Selain itu, mereka bersumpah untuk menjalani cobaan dan kesengsaraan, hidup dan mati bersama-sama dengan hutan Cianwood Selatan. Pada saat yang sama, dia juga menyatakan bahwa jika tidak ada seorang pun dari hutan Cianwood Selatan yang dapat memperoleh kenang-kenangan itu, maka Sekte Ascension tidak pernah memberikan bantuan kepada hutan Cianwood Selatan. Kata si Kong Zixing. Jadi kepala Akademi Baili sudah menduga, bahwa hutan Cianwood Selatan akan menurun sangat rendah. Ucap Chu Feng yang tampaknya mengerti sesuatu. Betul sekali. Itulah sebabnya kami mengatakan, bahwa kepala Akademi Baili adalah orang bijak sejati. Ketika dia menciptakan hutan Cianwood Selatan, dia melakukan itu semua dengan tujuan menunggu seorang jenius luar biasa, dan juga seseorang yang akan dapat mempengaruhi seluruh tanah suci martialism. Dapat dikatakan juga, bahwa hutan Cianwood Selatan didirikan untuk orang itu.
Meskipun dia bersedia membantu orang itu, tapi dia tidak mau membantu atau mengembangkan hutan Cianwood Selatan. Itulah sebabnya, dia tidak meninggalkan keterampilan dan kemampuannya untuk generasi selanjutnya dari hutan Cianwood Selatan. Ini juga mengapa, dia tidak mengizinkan teman-temannya untuk memberikan bantuan kepada hutan Cianwood Selatan. Namun meski begitu, dia masih menuntut kelanjutan keberadaan hutan Cianwood Selatan, dan meninggalkan janji seperti itu dengan sahabatnya. Tentu saja, niatnya sangatlah jelas. Meskipun itu benar bahwa dia tidak meninggalkan apapun untuk hutan Cianwood Selatan, tapi dia telah meninggalkan beberapa bantuan kepada orang yang dia yakini akan muncul dari hutan Cianwood Selatan. Banyak orang yang tidak mengerti, mengapa juga Kepala Akademi Bailey melakukan hal seperti itu. Termasuk aku sebelumnya adalah salah satu dari orang-orang itu. Aku benar-benar buta dengan niatnya, dan bahkan merasa apa yang dia lakukan menjadi berlebihan. Namun aku yang sekarang sudah mengerti dia, karena aku akhirnya percaya pada kata-kata yang ditinggalkannya. Dia mengatakan bahwa hutan Cianwood Selatan akan menunggu seseorang yang akan mempengaruhi seluruh tanah suci martialism, dan hanya dengan begitu tujuan dan keberadaan hutan Cianwood Selatan akan ditunjukkan. Demikian pula, itu juga akan memakan waktu bagi hutan Cianwood Selatan untuk menjadi mulia. Dan sekarang, orang itu telah muncul. Orang itu adalah kamu, ucap si Kong Zixing sambil memandang ke arah Chu Feng. Ekspresi rumit bahkan memenuhi matanya. Itu semacam kepercayaan, yaitu kepercayaan yang semua harapannya dilimpahkan kepada Chu Feng. Si Kong Senior, apakah kamu membawa aku ke Sekte Kenaikan? Itu untuk mendapatkan kenang-kenangan di pagoda Gunung Cianwood Selatan, sehingga Sekte Kenaikan akan menjadi sekutu kami dan membantu kami. Tanya Chu Feng yang mengerti maksud si Kong Zixing. Kekuatan yang dimiliki biara Orion di Gunung Cianwood itu sangat kuat. Bahkan dengan aturan Gunung Cianwood, kamu masih akan menderita jika Yuan King ingin melakukan sesuatu padamu. Namun jika Sekte Kenaikan ada untuk melindungi kamu, maka situasinya akan sangat berbeda. Itu karena, kekuatan Sekte Ascension di Gunung Cianwood sama sekali tidak kalah dengan biara Orion. Bahkan bisa dikatakan juga, bahwa mereka sedikit lebih kuat dari biara Orion, kata si Kong Zixing. Namun si Kong Senior, setelah bertahun-tahun, apakah kamu yakin bahwa Sekte Kenaikan akan memenuhi janji yang dibuat oleh Sekte Pendiri dan Kepala Akademi Pendiri kami? Tanya Chu Feng dengan agak khawatir. Lagi pula, kesenjangan antara hutan Cianwood Selatan dan Sekte Ascension saat ini, itu terlalu besar. Tidak pasti bahwa Sekte Ascension akan mematuhi perjanjian lisan dari leluhur mereka, dan mau bersekutu dengan hutan Cianwood Selatan, ucap Chu Feng. Ini terutama jika mengingat bahwa, Chu Feng telah menyinggung biara Orion. Sebenarnya, bahkan aku sendiri tidak dapat menentukan apakah mereka akan memenuhi janji itu atau tidak. Karena bagaimanapun juga, waktu yang begitu lama telah berlalu. Namun Sekte Ascension berbeda dari hutan Cianwood Selatan kami. Sejak dari Master Sekte pendiri mereka, metode seleksi mereka untuk memilih Master Sekte baru mereka sangatlah istimewa. Orang yang akan mereka pilih tidak harus menjadi orang dengan kultivasi yang terkuat. Tapi sebaliknya, itu pasti akan menjadi orang dengan perilaku moral terbaik. Dengan demikian, Master Sekte Kenaikan secara berturut-turut selalu menjadi orang dengan perilaku moral yang sangat disetujui oleh orang lain. Dengan demikian, meskipun Sekte Kenaikan tidak terkait dengan hutan Cianwood Selatan kami sejak kematian Kepala Akademi Bailey kami, aku tahu bahwa guru Sekte mereka saat ini masih mengingat janji tersebut, bahwa leluhur mereka telah membuat kesepakatan dengan Kepala Akademi Bailey, kata si Kong Zixing. Kalau begitu, mari kita tempatkan kepercayaan kita pada Kepala Akademi Bailey kali ini, ucap Chu Feng sambil tersenyum lega, dan dia pun tidak lagi repot untuk memikirkannya. Arti kata-katanya ini sudah sangat jelas. Hubungan rumit hutan Cianwood Selatan dengan Sekte Ascension, itu diciptakan oleh Kepala Akademi Bailey. Jika Chu Feng bisa mendapatkan kenang-kenangan tetapi Sekte Kenaikan menolak untuk mengakui janji mereka, maka itu hanya bisa diartikan bahwa Kepala Akademi Bailey telah salah perhitungan.
Paling tidak, dia telah memilih target yang salah untuk membuat janjinya. Namun Chu Feng sebenarnya sedikit mempercayai kepala Akademi Baili. Dia merasa bahwa kepala Akademi Baili ini adalah pria yang luar biasa. Adapun jenis pria luar biasa seperti itu, mereka pada umumnya adalah orang dengan kemampuan yang hebat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.